Garuda Muda memastikan diri melaju ke putaran final Piala Dunia U17 2025 di Qatar setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Yaman dalam laga lanjutan babak penyisihan grup C Piala Asia U17 2025. Meski sudah memastikan satu tempat di Piala Dunia U17, Garuda Muda masih harus menuntaskan Piala Asia U17 dengan hasil positif. Kita bahas bersama mantan penyerang timnas Indrianto Nugroho dan pengamat sepak bola Binder Singh. Selamat malam Coach Indrianto juga Bung Binder. Selamat malam Mbak Priska, Bung Binder. Selamat malam. Wah, malam Coach. Kita moodnya bagus sekali ya malam hari ini ya setelah melihat kemarin performa luar biasa dari timnas U17. Dari Coach dulu melihat prestasinya Garuda Muda ini gimana? Apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita kembangkan lagi setelah partai semalam? Ya, pertama saya mengucapkan selamat buat Coach Nova yang sudah membawa timnas kita U17 ke Piala Dunia. Dan saya berharap ini tidak pencapaian saat ini ya. Kedepannya masih panjang perjalanan mereka. Jadi tadi Mbak Friska bilang tuntaskan dulu sampai event ini selesai, baru kita berpikir bagaimana perbaikan-perbaikan atau evaluasi-evaluasi apa yang harus dilakukan untuk Piala Dunia. Apalagi Piala Dunia ini tidak mudah, Mbak. Kita pernah ya, saya terutama kemarin mendampingi Coach Bima di U17, tidak mudah. Jadi butuh persiapan yang sangat luar biasa dari sisi mental, strategi, terus sisi transisi dari cara kita bermain, formasi apa nanti yang akan dipakai dan strategi apa yang akan dipakai. Itu Mbak Friska. Tapi kalau dari permainan semalam sudah mumpuni belum untuk ada di kolam persaingan Piala Dunia, Coach? Iya, secara untuk Asia masih bisa ya Mbak ya, masih mampu lah. Tapi kalau untuk level yang dunia, kita kemarin pun lawan Panama, kita draw lawan Ekuador. Mereka sangat luar biasa. Makanya ada sisa waktu ini ya Coach Nova dan staf bisa mempergunakan waktunya untuk bisa memperbaiki apa kekurangan yang ada di timnya sekarang ini Mbak Friska. Ya, kalau dari Bung Binder lihat permainan semalam, di mana lini kekuatan kita, di mana yang masih harus ditambal untuk menjalani laga selanjutnya? Kalau soal lini yang terkuat ya jelas lini pertahanan. Karena kan dari 2 pertandingan awal hanya kemasukan 1 gol, itu pun dari penalti kan. Ya. Dari open play terlepas banyak peluang dari para pemain Korsel dan juga Yaman yang tidak on target, tapi secara keseluruhan defense kita sebetulnya work rate-nya bagus. Cuma ke depan ya saya melihat bahwa lini tengah harus lebih kreatif lagi aja. Ya. Artinya harus lebih pintar untuk membagi bola ke depan ya. Melawan Yaman kita bermain baik di babak pertama, bisa menciptakan 4 peluang yang berbahaya, salah satunya offside itu Mirza. Ya. Tapi dari 4 peluang yang berbahaya bisa mencetak 2 gol ya. Itu sudah cukup baik. Tapi di babak kedua pada saat dipres, pada saat Yaman keluar lebih agresif, nah di sana kelihatan agak sulit bagi para pemain untuk membangun transisi. Sampai kemudian ada beberapa perubahan yang dilakukan dalam cara bermain karena lebih banyak mengirimkan umpan itu secara cepat ke depan. Artinya bypass lini tengah ya. Nah saya harapkan lini tengah kita bisa lebih kreatif lagi karena pemain yang menunggu bola di depan itu harus mendapatkan suplai bola yang lebih akurat. Termasuk kalau kita lihat saat laga melawan Korea Selatan, Taeguk Warriors kan menekan sejak menit awal ya Bung Binder, itu tampak kesulitan untuk kreatif di lini tengah. Nah, apa sebenarnya yang sejauh ini harus lebih dikembangkan lagi? Apakah Coach Nova bisa mencoba untuk mengubah formasinya, artinya pemain-pemain yang belum main untuk dicoba, atau lebih ke strategi yang harus diperbaiki dalam hal ini? Saya pikir formasi akan tetap sama ya, mengandalkan 3 center back, terlepas nanti main dengan formasi 3-4-3 atau 3-4-1-2 atau 3-5-2, tapi saya rasa tetap 3 center back. Kalau dalam cara bermain itu kan tergantung lawan yang dihadapi. Seperti lawan Korea bermainnya lebih defensif, main counter attack, tapi lawan Yaman para pemain diminta lebih berani menguasai bola, lebih berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Meskipun ya kita juga jangan langsung menilai bahwa timnas kita mengendalikan permainan.
Karena kalau kita melihat statistik, sebetulnya ball possession timnas kita itu lebih rendah Hmm. daripada Yaman, tapi Ya. bisa menang telak. Nah, artinya apa? Artinya kalau saya mencermati, Coach Nova itu meminta para pemain, boleh kalian menguasai bola, tapi jangan terlalu asik menguasai bola. Ya. Karena fokus mereka adalah untuk memberikan bola secara progresif ke depan. Artinya cari pemain, cari rekan kamu yang free. Dan Ya. jika Friska nonton semalam dan menonton ulang, kalau saya kan sudah nonton live, biasanya saya menonton ulang full. Ya. Nah, Coach Ya. Nunung tahu tuh. Ya kan, kalau saya biasa menonton ulang full paginya. Saya mau lihat apa yang terjadi. Jika Friska nonton ulang, coba hitung berapa kali bola dari belakang diberikan ke depan secara akurat ke pemain yang sudah mencari ruang. Itu ada sampai 6 kali. Iya, iya. Betul. Iya, artinya penguasaan bola itu tidak diutamakan, tapi yang diutamakan mengontrol ritme dan memberikan bola ke depan secara akurat. Jadi walaupun possession dari timnas kita itu di bawah Yaman, tapi efektivitas untuk menciptakan peluang lebih tinggi daripada Yaman, karena secara statistik timnas kita bisa menciptakan total 7 peluang yang berbahaya. Yaman cuma 5. Ya, kalaupun passing harus akurat dan efektif gitu ya, bukan ball possession aja yang jadi ukurannya ya, Bung Binder ya. Itu dia. Nah, Coach Nunung, dari performa semalam, kalau perbaikan kan pasti nanti Coach Nova akan mengevaluasi. Tapi untuk stage Piala Dunia ini kan berat. Seperti tadi ada banyak sekali faktornya, termasuk kalau mendengar lawan-lawannya saja, Jerman misalnya, negara-negara yang besar di Piala Dunia, ini kan sudah membuat keder duluan, itu yang jangan sampai terjadi gitu, Coach Nunung. Nah, gimana? Ya itu tadi, bagaimana menyiapkan mental mereka sebelum nanti Piala Dunia, karena ini pasti penonton juga berharap juga, masyarakat Indonesia berharap bahwa timnas kita U17 bisa berkiprah di Piala Dunia walaupun ini U17. Dan yang saya bilang tadi, mental harus dipersiapkan, bagaimana sikap mereka nanti, karena Piala Dunia ini tidak mudah, Mbak. Karena nanti kita lihat lawannya siapa, itu yang akan membuat kita, makanya persiapannya harus benar-benar matang. Sisa waktu yang ada ini, ya semoga bisa dimanfaatkan oleh Coach Nova dan staf serta pemain, bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini mereka yang ada sekarang ini gitu, Mbak Priska. Ya. Bagaimana juga misalnya kalau bawaan seperti postur, lawan di Asia saja misalnya Timur Tengah kan sudah berbeda posturnya, belum lagi nanti yang dari Eropa. Bagaimana untuk mengatasi ini, mengatasi kelemahan ini, Coach Nung? Ya, makanya itu mungkin di sisa waktu ini Coach Nova mungkin masih akan mencari pemain-pemain yang bisa, yang tadi Mbak Priska bilang, tinggi badan, terus mempunyai kemampuan intelijensi yang tinggi, terutama di gelandang. Tadi Bung Binder bilang, di gelandang kita sebenarnya sudah ada Evandra, tapi kalau tidak disupport dengan gelandang yang lain atau pemain yang lain juga tidak mampu untuk melakukan penetrasi ke depan. Ya. Betul. Kita sebenarnya pemain depan kita juga punya mampu kok, semuanya punya kecepatan. Nah, ini bisa dimaksimalkan atau tidak nanti. Makanya saya bilang ini selesaikan dulu, tinggal bagaimana kita berbicara ke depan untuk persiapan menghadapi Piala Dunia, Mbak. Nah, bicara Iya, soal betul. Dan melanjutkannya, saya interupsi sebentar. Itu Coach Nunung katakan tadi betul soal Piala Dunia. Ya. Karena kan sekarang kan timnas kita sudah lolos ke Piala Dunia, tapi persiapannya harus jauh lebih baik. Karena jika saya tidak salah, Coach, pada saat kita menjadi tuan rumah, Indonesia berada di pot 1 ya, karena menjadi tuan rumah. Ya. Betul kan? Betul. Jadi ketemu lawan-lawannya yang bukan tim-tim raksasa. Iya. Tapi nanti waktu mainnya di Qatar, belum tentu Indonesia berada di pot 1. Artinya kemungkinan ketemu tim raksasa, tim yang kuat, itu potensinya lebih besar. Artinya Coach Nova juga nanti harus mempersiapkan para pemain secara mental harus betul-betul kuat. Karena kalau sudah ketemu tim raksasa, ya mungkin tim dari Amerika Selatan yang kuat, nah itu akan lebih berat lagi bagi timnas kita. Ya, kita tambahkan Mbak Friska, Ya, Bung Binder. silakan. Kita kemarin juga, di Piala Dunia kemarin 2023 kemarin, persiapan kita kurang. Karena kan setelah kualifikasi, habis itu kita ternyata untuk tuan rumah dan persiapan cuma 1,5 bulan. Benar. Bung Binder, kemarin kan kita sempat ke Jerman bagaimana? Di Jerman. Iya, betul. Kita harus ngerubah Ya. dari formasi 4-1-4-1 menjadi 4-3-3.
terus Iya, dari iya, iya. 3-5 jadi 3-4-3, Benar, itu benar. kan butuh proses, Betul. Bung. Nah, Iya, saat ini iya, waktu ini masih panjang. Ya. Mungkin bisa nyampe 5 sampai 6 iya. bulan. Nah, ini kesempatan tadi Bung Binder bilang. Iya, betul. Coach Nova harus mempersiapkan tim ini. Kita belum lawan Maroko. Kemarin kita lawan Maroko. Maroko pemain-pemain mereka sudah Iya, di level Ya. level liga liga Eropa yang kita tahu iya. lah. Mhm. Terus Betul, betul. Panama, belum Ekuador. Ekuador. Iya, Kita betul. beruntung aja, Bung. Panama, Ekuador, Betul, kita beruntung. betul. Satu-satu itu beruntung dan ini Ya. apa ya menjadi kemarin tuh menjadi sejarah lah buat kita. Dan sekarang sejarah itu diulang oleh Coach Nova dengan Iya, iya, kualifikasi iya. yang Hmm, langsung lolos. Dan saya hmm. mengucapkan terima kasih buat Coach Nova dan staff serta pemain seluruhnya, Mbak Ya, Priska. luar biasa sih kerja kerasnya. Kita lihat juga para pemain kan dari laga perdana itu sudah disiplin di tengah berbagai tekanan, terutama waktu lawan Korea Selatan. Itu pressure-nya luar biasa tinggi dari menit pertama. Saya jantungnya hampir copot itu nontonnya. Nah, tapi kan masih ada yang harus dituntaskan. Oke, Piala Dunia tadi masih ada persiapan 5-6 bulan. Tapi di Piala Asia ini, timnas melaju ke 8 besar. Nah, persaingan di fase knockout ini tidak kalah bergengsinya dong dengan Piala Betul. Dunia. Dan justru ini harus pemanasan. Bagaimana harus matang betul di Piala Asia ya, Bung Binder? Iya, betul. Lawan Afghanistan, kalau feeling saya kemungkinan Coach Nova akan melakukan sedikit perubahan di lineup. Mungkin tidak terlalu signifikan, mungkin sedikit akan memeriksa dulu ya kondisi kebugaran dari para pemain. Karena dalam 2 pertandingan awal ini, kalau saya melihat tempo yang diperagakan oleh para pemain ini termasuk tempo tinggi. Meskipun melawan Korea Selatan itu bertahan. Ya. Ya, bertahan, tapi kecepatan para pemain, cara mereka bergerak, bahasa tubuh mereka itu luar biasa. Artinya etos kerja mereka tuh sangat tinggi. Ya. Jadi setelah 2 pertandingan yang melelahkan, kemungkinan akan diperiksa dulu kebugaran dari para pemain. Mungkin rotasi yang dilakukan nanti untuk menjaga kebugaran para pemain inti. Karena di 2 pertandingan awal kan Coach Nova tidak melakukan perubahan di starting lineup. Ya. Ya. Memang di babak kedua ada pemain yang masuk untuk kepentingan strategi. Jadi mungkin akan ada sedikit perubahan di lineup. Tapi lawan Afghanistan tentu modenya atau modus operandinya tetap serius dan untuk mencari kemenangan. Ya, starting line up mungkin berubah karena Coach Nova kan juga sempat bilang ini kesempatan juga untuk mencoba pemain-pemain lain yang belum diterjunkan ke lapangan, begitu ya, Coach Nunung. Ini jadi salah satu jadi salah satu strategi yang juga bisa dilakukan Coach Nova untuk mencoba para pemain yang belum main di 2 partai besar kemarin ya. Iya, pastinya seperti itu tadi sudah Bung Binder bilang bahwa tapi tidak terlalu ekstrim ya, Mbak ya. Tidak terlalu signifikan. Tidak Iya. boleh ya di event-event Iya, seperti ini betul. tidak boleh langsung 11 pemain, nggak mungkin Iya. gitu loh. Iya. Mungkin Betul. tadi dibilang ada yang kondisinya kurang Kurang bagus. bugar gitu ya. Karena iya betul apa ya beberapa pemain pasti mengalami sedikit benturan atau apa, nah itu bisa untuk jadi referensi untuk mengganti pemain. Iya. Dan semoga ya pertandingan besok tidak apa ya tidak gentar juga gitu walaupun lawan Afghanistan yang notabene Iya. 0 poin atau gimana Iya. lah, tapi tidak bisa meremehkan. Makanya saya bilang Betul. jangan overconfident juga. Iya. Pertandingan masih panjang walaupun kita sudah pasti lolos, tapi pertandingan masih panjang. Event ini harus diselesaikan dengan kemenangan dan wajar lah. Makanya bagaimana Coach Nova bisa memberikan kesempatan kepada beberapa pemain Iya. untuk di pertandingan lawan Afghanistan. Tapi di pertandingan berikutnya sudah tidak ada lagi. Walaupun waktu 2 hari atau 3 hari mereka sudah harus Iya. fight lagi. Nah, sekarang tinggal bagaimana recovery yang diberikan Coach Nova dan staff untuk para pemain dari Indonesia ini, Mbak Friska. Tapi setidaknya kita bisa menghirup oksigen lebih banyak ya, Bung Binder, karena 2 pertandingan sudah menang, kita punya tiket ke Piala Dunia. Jadi untuk recovery, untuk melihat mana pemain yang harus betul-betul di-recover kondisinya, lebih banyak juga opsi untuk Coach Nova, begitu ya, Bung? Iya, betul. Tentu Coach Nova akan berkonsultasi dengan pelatih fisik ya dalam hal ini. Untuk melihat kondisi para pemain. Mana pemain yang masih siap untuk tampil melawan Afghanistan, karena seperti yang tadi Coach Nunung katakan, setelah Afghanistan ada lagi pertandingan di perempat final kan. Ya. Memang targetnya sudah tercapai untuk lolos ke Piala Dunia, tapi kan bukan berarti para pemain akan melepas sisa pertandingan, kan enggak. Iya. Pasti tetap akan berjuang. Kalau bisa lolos semifinal, kenapa tidak? Kalau bisa lolos final, kenapa tidak juga? Ya kan? Ya. Pasti akan coba untuk melangkah lebih jauh. Jadi saya pikir Coach Nova akan berkonsultasi dulu dengan pelatih fisik, melihat kondisi para pemain.
Tapi seperti yang Coach Nunung katakan, ya lawan Afghanistan juga ya walaupun mereka 0 poin, belum cetak gol, sudah kemasukan berapa? 8 gol, Ya, 6 lawan Korea, 2 lawan Yaman. Tapi saya rasa Coach Nova tidak akan menganggap remeh tim ini. Ya. Tetap main dengan strategi permainan yang nanti akan dia pilih. Kita juga belum tahu nanti apakah full attack atau seperti melawan Yaman. Tapi tentu targetnya adalah 3 poin lagi untuk menjadi juara grup. Betul. Karena jika timnas kita juara grup, ya secara logis atau di atas kertas, nanti lawannya di perempat final, ya seharusnya bukan tim yang kuat, I see. ya kan? Betul, betul, betul. Kenapa kita masih harus kerja keras juga untuk itu ya. Jangan sampai langsung Itu. lawan tim-tim yang kuat. Termasuk ya, kalau bicara soal bagaimana pola kepelatihannya Coach Nova yang menarik yang juga ramai. Coach Nova ini tegasnya bahkan pemain U17 nggak boleh main medsos nih. Dari video yang viral kan kalau ada yang main media sosial keluar dari sini. Ada yang buka media sosial keluar. Saya nggak peduli bos, kata Coach Nova gitu. Coach Nunung melihat ini kan anak-anak muda ya yang diasuh oleh Coach Nova U17. Ketegasan sampai hal-hal seperti ini termasuk hal untuk menambah produktivitas mereka untuk konsen di persiapan menuju ke pertandingan begitu Coach Nunung? iya pastinya Mbak, karena selama saya di Timnas U16 dari mulai 2019 terakhir 2023, ini yang jadi permasalahan Mbak. Oh gitu. Permasalahan, Oke. iya pasti. Karena mereka ya itu tadi harus bisa menggunakan sosmednya secara bijak. Jangan sampai mereka ini kan masih masa-masa transisi Mbak Friska. Ya ada cewek lah, ada itu semua pasti. Takutnya keganggu. Apalagi netizen Indonesia ya tahu sendiri kan, mereka masih butuh berproses. Jangan sampai dimasukin hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Makanya Coach Nova saya sangat setuju. Bagaimana membatasi mereka untuk bermain sosmed, Mbak Friska. Iya, karena Untuk biar mereka juga lebih fokus. betul. Kalau sudah fokus, permainan juga akan lebih baik dan kita bisa memenangkan setiap pertandingan, Mbak Friska. Iya, apalagi yang darah muda, darahnya para remaja. Luar biasa kan kalau tim-tim Betul. timnas kita konsentrasi, enggak Ya. banyak kepengaruh sama medsos, bisa fokus juga untuk pertandingan. Nah, Betul. kalau misalnya Bung Binder lihat dari progresnya tim Indonesia untuk menuju ke Piala Dunia, sekarang ada di stage Piala Asia, apa yang membuat prestasi kita bisa melejit sampai sekarang? Apa yang Bung Binder lihat kita punya progres yang sangat baik di pertandingan kali ini? Iya, karena sebelumnya ada persiapan. Ada persiapan, ada TC, dan selain TC juga ada pertandingan uji coba yang dimanfaatkan oleh Coach Nova. Kan ada 3 uji coba ya sebelum main di Piala Asia. Ada 1 kekalahan lawan Iran, kalau nggak salah lawan China imbang atau lawan Uni Emirat Arab menang, saya lupa ya. Tapi ada 3 uji coba. Nah, di 3 uji coba tersebut mungkin bagi kita ya ini hanya uji coba. Tapi bagi Coach Nova ini bukan hanya sekedar uji coba, tapi ini adalah persiapan untuk melihat kematangan mental dari para pemain. Jadi akan dilihat pemain-pemain ini di uji coba ini juga gimana menghadapi lawan. Karena kan para pemain ini kan tidak berkompetisi karena mereka mengikuti TC. Jadi TC ini memang diperlukan untuk menyatukan para pemain secara chemistry ditambah dengan menit bermain di sebuah pertandingan uji coba. Jadi dengan persiapan yang maksimal yang diatur oleh federasi, itu juga yang membantu timnas ini untuk bisa berprogres. Dan timnas ini kan berprogres mulai dari babak kualifikasi untuk ke Piala Asia. Ya kan, dari situ berprogres masuk ke tahap seperti sekarang. Jujur saya tidak pernah menyangka bahwa timnas kita itu yang U17 ini lawan Korea itu tidak kebobolan. Betul. Ya, itu Jadi bukan soal menang, tidak kebobolan, tidak memasukkan gol. Ya terlepas orang mengatakan keberuntungan, tapi kalau bagi saya ya agak fair mengatakan keberuntungan karena keberuntungan itu tidak akan datang kalau tidak ada usaha. Betul, setuju. Para pemain itu usaha, ini kan para pemain kan bukan yang ngopi, ya kan? Mereka berusaha, mereka mengejar bola, mereka coba untuk build up, mereka ikuti instruksi dari pelatih. Jadi saya tidak menyangka tidak kebobolan, artinya mereka mengikuti game plan. Lawan Yaman permainannya lebih confident karena sudah dapat 3 poin lawan Korea. Dan secara mental, kalau untuk level Asia saya melihat oke lah, bagus secara mental ya. Tapi ini yang benar-benar saya harapkan nih ya, Coach Nunung juga sudah tahu maksud saya. Saya harapkan para pemain jangan gede kepala.
Ya. Betul. Ini belum Setuju. belum selesai ini Piala Asia. Setelah Piala Asia masih ada Piala Dunia. Jadi saya harapkan jangan sampai nanti ada yang namanya star syndrome, Ya. dan itu semua bisa dikontrol melalui pembatasan pemakaian sosial media, pemakaian HP. Jadi biar nggak terlalu terbuai dengan prestasi yang sudah Iya. didapatkan dan fokus untuk laga-laga selanjutnya karena perjalanan masih Betul. panjang. Persiapan yang Betul. matang juga itu jadi kunci seperti kata Bung Bindar dan Coach Iya. Nunung tadi. Terima kasih banyak waktunya. Selamat malam. Oke, thank you. Coach Nunung, Sama-sama. terima kasih Malam Bung Friska. Bindar. Sampai ketemu Malam, lagi. Coach Bindar. Terima kasih. Thank you. Oke, bye.